Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat dan tetap sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Elvi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Dan hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Misalnya, kita akan membandingkan pecahan 2/4 dibanding 3/4. Perhatikan gambar ini. Pecahan 2/4 digambarkan dengan warna hijau. Pecahan 3/4 juga digambarkan dengan warna hijau. Jika dibandingkan kedua besaran ini, kita akan mendapatkan bahwa 2/4 lebih kecil dari 3/4. Demikian juga kalau kita membandingkan pecahan 1/2 dengan 1/3 dengan bantuan gambar. 1/2 dari gambar yang kita dapatkan, besaran pecahan 1/2 dan 1/3, maka jelas 1/2 itu lebih besar daripada 1/3. Setengah potong pizza lebih besar daripada 1/4 potong pizza. Jika ditulis, maka 1/2 lebih besar dari 1/4. Bisa kalian bayangkan ya, jika kita melihat potongan pizza tersebut. Membandingkan bilangan pecahan dengan menggunakan garis bilangan pecahan. Misalnya kita punya garis bilangan yang kita bagi beberapa bagian. Ada setengah, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, dan 1/8. Jika kita tarik garis lurus dari atas, maka kita akan mendapatkan pecahan yang letaknya segaris. 1/3 segaris dengan 2/6. 1/4 segaris dengan 2/8, dan 1/2 segaris dengan 2/4, 3/6, dan 4/8, dan seterusnya. Kemudian, kita juga bisa melihat posisi suatu pecahan berada di sebelah kiri atau kanan pecahan yang lain. 1/3 di sebelah kiri 1/2, 2/4 di sebelah kanan 1/5, dan seterusnya. Kita bisa membandingkan pecahan yang berada pada garis lurus ini nilainya sama atau senilai. Sementara pecahan yang letaknya di sebelah kiri yang lain, sebagai contoh 1/3 di sebelah kiri 2/4, maka 1/3 lebih kecil daripada 2/4. Dengan demikian, berlaku juga bahwa karena 2/4 berada di sebelah kanan 1/5, maka 1/5 lebih kecil daripada 2/4. Dari garis bilangan ini, kita bisa membandingkan pecahan-pecahan yang lain. Karena 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3, maka 1/2 dikatakan lebih besar dari 1/3. 2/5 terletak di sebelah kiri 5/8, maka 2/5 lebih kecil dari 5/8. 3/6 terletak sejajar dengan 4/8, maka 3/6 sama dengan 4/8. Membandingkan langsung kedua pecahan. Yang pertama, jika penyebut kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Selanjutnya, jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka samakan dulu penyebut kedua pecahan, lalu pembilang disesuaikan. Contoh soal yang pertama, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, kita cukup membandingkan nilai pembilangnya saja, yaitu 3 dibanding 5. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka kita dapatkan 3/6 kurang dari 5/6. Contoh yang kedua, bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Perhatikan bahwa pecahan yang pertama dan kedua penyebutnya berbeda, maka kita akan samakan penyebutnya menjadi 12. Kita cari pecahan yang senilai yang penyebutnya
Kita cari pecahan senilai yang penyebutnya 12. 4 menjadi 12 itu dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Akan kita dapatkan 9/12. 3 dikali 4 mendapatkan 12, maka pembilangnya juga dikali 4, maka kita mendapatkan 8. Sehingga kita tinggal membandingkan 9/12 dan 8/12. Ini sudah menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Oleh karena 9 lebih dari 8, maka 9/12 lebih dari 8/12. Dengan kata lain bahwa 3/4 lebih dari 2/3. Kita juga bisa membandingkan secara langsung pecahan yang berpenyebut sama maupun tidak sama. Dengan mengalihkan silang 3/4, 2/3, kita tinggal mengalihkan silang. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka karena 9 lebih dari 8, maka dikatakan 3/4 lebih dari 2/3. Untuk pecahan yang berpenyebut sama, kita uji dengan perkalian silang, akan menghasilkan hasil yang sama. 6 kali 3 sama dengan 18, 6 kali 5 sama dengan 30. Sehingga didapatkan 3/6 lebih kecil dari 5/6. Selanjutnya mengurutkan pecahan. Pecahan berpenyebut sama. Misalnya, urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 mulai dari yang terkecil. Coba kalian amati bahwa penyebutnya sama, yaitu 12. Maka penyelesaiannya tinggal mengurutkan pembilang dari pembilang yang terkecil. Di sini pembilang yang terkecil adalah 5. Jadi kita urutkan 5/12, 7/12, 11/12. Contoh yang kedua, kita akan mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Coba kalian lihat contoh. Di situ ada pecahan 1/2, 5/8, dan 3/4. Penyebut dari pecahan tersebut beda anak-anak. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat angka pecahan yang terbesar. Di contoh tersebut, pecahan terbesarnya adalah 5/8. Jadi kita harus mencari dulu pecahan yang senilai dari 1/2 dan 3/4 agar menghasilkan penyebut yang sama dengan 5/8. Jadi kita harus mencari penyebut yang sama dengan 5/8, yaitu angka 8. Caranya adalah 1/2 sama dengan 2 dikali berapa yang hasilnya 8. Ya, benar. 2 dikali 4 sama dengan 8. Bila penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya pun harus dikali 4. Berarti 1 dikali 4 hasilnya 4/8. Begitu juga dengan 3/4. 4 dikali berapa yang hasilnya 8? Yaitu 4 kali 2. Dan apabila penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun harus dikali 2, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi, urutan yang terbesar dari pecahan yang tadi sudah kita sebutkan adalah 3/4, 5/8, dan 1/2. Contoh satu soal lagi, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar 2/3, 5/6, dan 7/12. Penyebut pecahan tersebut berbeda, maka harus disamakan dulu penyebutnya. 3, 6, 12. Maka penyebut yang cocok untuk ketiga penyebut tersebut adalah 12. Kita cari pecahan yang senilai ya. Nah, 2/3 senilai dengan 8/12. 5/6 senilai dengan 10/12.
12 dan 7 per 12 karena penyebutnya sudah 12. Lalu kita susun pecahan tersebut dari yang terbesar. 10 per 12, 8 per 12, 7 per 12. Eits, jangan lupa kalian menuliskan pecahan aslinya ya, yaitu 5 per 6, 2 per 3, dan 7 per 12. Tugas latihan 3 halaman 9 buku paket nomor 1, nomor 2, C, E, H, dan K, nomor 3, A dan C, nomor 4, B dan C, dan nomor 5. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Hayya bina nahtadim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum